曾与创造之神夜王座。Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel. Tepatnya episode 170 sampai 171 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dewi Keabadian menegaskan, jika Hao Chen berani membunuhnya, maka cincin keabadian akan hancur. Namun selama dirinya masih hidup, Dewi Keabadian tidaklah akan pernah membiarkan Hao Chen mendapatkan cincin keabadian. Dengan kata lain, ujian ini Hao Chen diharuskan mencari solusi untuk menyelesaikannya, sehingga Dewi Keabadian meminta Hao Chen untuk mengikuti semua aturannya. Dia berniat menjadikan Hao Chen sebagai prajurit keabadian. 不需要你的永恒之力。 Meski Long Hao Chen menolak aturan ini, hanya saja Dewi Keabadian tetaplah memaksanya. Selama dia memiliki kekuatan abadi, bukan hanya menjadi abadi, tetapi memperoleh kekuatan luar biasa edun yang tak terikat oleh batas waktu. Oleh sebab itu, Dewi Keabadian meminta Long Hao Chen ikut bersamanya ke kerajaan abadi. Tapi... Merasa janggal mendengarkan ceramah barusan, Hao Chen lantas menegaskan, jika keabadian terlalu kuat, kenapa jiwa semua orang begitu menderita? Secara bersama dengan hal itu, seluruh jiwa akhirnya tersadar dan mengatakan, mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi mengalami penderitaan cukup mendalam di bawah cincin keabadian. Bahkan mereka beranggapan jika kekuatan ini bukanlah sesuatu keberkahan surgawi, melainkan sebuah kutukan. Suara histeris tersebut bikin Hao Chen nambah kesal. Pasalnya Dewi Keabadian tidaklah mengetahui arti kehidupan sesungguhnya. Meski takdir jauh dari kata harapan, kita harus memiliki ambisi cukup kuat merubah takdir. Oleh sebab itu, demi meyakinkan sang dewi, Long Hao Chen bergegas melakukan serangan. Pasca ledakan tersebut, ribuan prajurit keabadian terlihat mendukung Hao Chen. Selain mereka menaruh harapan menghapus segel kutukan, mereka juga sangat yakin bahwa Long Hao Chen bisa menyelamatkan seluruh jiwa. Tepat di momen ini, meski Dewi Keabadian memperingatkan Hao Chen agar tidak menghancurkan cincin keabadian, tapi sayang Hao Chen menolaknya dengan alasan jika hidup menghadapi segala rintangan adalah jalan menuju keabadian. Secara bersamaan dengan menghilangnya segel kutukan, serta para jiwa memberikan seluruh energi mereka, cincin keabadian yang sesungguhnya terlihat menunjukkan diri, sehingga menandakan Hao Chen telah lulus menyelesaikan ujian dan mendapatkan cincin keabadian sejati, kemudian memperoleh batu dewa 5 warna. Nah, dikarenakan Hao Chen telah menyelesaikan ujian penciptaan dan keabadian, maka dia haruslah kembali melakukan perjalanan melewati cincin keabadian. Dengan begitu, Hao Chen baru bisa mendapatkan pengakuan dari tata segel ilahi keabadian dan penciptaan. Bukannya tiba di ruangan tata segel ilahi, Hao Chen justru memasuki area hutan, sehingga membuatnya jadi penasaran. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh,
Dia tanpa sengaja melihat gerombolan pasukan iblis menuju kota suci dan berniat menghancurkan benteng utama pertahanan umat manusia. Meski Hao Chen menyadari sebuah fakta, dia kembali ke benua Sengmo, namun mengingat kota suci adalah pertahanan terakhir, serta ras iblis membutuhkan waktu melewati 6 benteng, Hao Chen memutuskan untuk memantau dari sisi kejauhan. Tidak berselang lama, ketika Hao Chen berhasil mengalahkan pasukan iblis tingkat keroco, dia tanpa sengaja melihat dua senior kuil suci dan kuil assassin bekerja sama mempertahankan benteng terakhir. Meski Hao Chen sendiri tidak mengenali kedua sosok tersebut, namun dia beranggapan mereka adalah kekuatan tersembunyi aliansi. Di saat Hao Chen masih memikirkan hal itu, dua senior telah menghampirinya. Selain mengucapkan terima kasih, mereka juga meminta jagoan kalian memperkenalkan diri. Tanpa basa-basi, Hao Chen lantas mengungkapkan identitasnya. Tapi... 你这个骑士店的店主也不知道吗？ Mendengarkan percakapan barusan, jelas mengejutkan Long Hao Chen. Pasalnya dalam sejarah kuil suci 6.000 tahun yang lalu, hanya ada satu ketua bernama Xiu Huo. Dia merupakan tokoh pendiri kuil aliansi dan menempa kelima tata segel ilahi. Sedangkan wanita kuil assassin bernama Su Yongxiao. Dengan adanya fakta ini, Long Hao Chen akhirnya tersadar kalau dia sedang memasuki era 6.000 tahun yang lalu. Sambil memikirkan hal tersebut, fluktuasi merah kegelapan tiba-tiba saja muncul di kota suci, bahkan seolah-olah ingin meratakan seluruh umat manusia. Dan ternyata... Kemunculan Raja Dewa Iblis kembali mengingatkan Hao Chen dengan percakapan sama bapaknya, di mana 6.000 tahun yang lalu, Raja Dewa Iblis kekebalan tubuh alias Baal merupakan orang terkuat pemimpin 72 pilar Dewa Iblis menyerang benteng terakhir umat manusia dan memasuki era kegelapan ataupun diambang kehancuran. Bahkan menurut buku legenda, Kaisar Dewa Iblis Baal belumlah pernah terkalahkan sampai hari ini. Sementara itu, Dewa kekebalan tubuh alias Baal secara brutal melepaskan serangan bola meteor untuk menghancurkan kota suci. Merasa tidak ada pilihan lain, Xiu Huo secara nekat memblokir serangan tersebut. Sementara Hao Chen bergegas membantu kedua aliansi kuil suci. Sambil membuka matanya, Hao Chen tiba di ruangan tata segel ilahi. Selain dapat melihat sosok dewa penciptaan yang sesungguhnya, dia juga mendengar suara tidak ada yang bisa memasuki tempat ini selama ribuan tahun. Bahkan dewa penciptaan mengetahui tujuan Hao Chen datang menemuinya. Sang dewa melanjutkan, dikarenakan tidak ada yang bisa menahan semua kekuatan tata segel ilahi, maka dia secara sengaja memecah jadi kelima batu dewa, guntur, kegelapan, es, cahaya, dan matahari, sekaligus ujian terakhir Long Hao Chen. Walaupun kelima batu dewa tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi sebuah ambisi tentang keberanian yang disebut malam abadi dan fajar. Pertama, batu guntur berasal dari kehidupan aura pembunuh seperti yang pernah dilakukan Hao Chen sebelumnya. Kedua, batu kebijaksanaan adalah tekad pantang menyerah demi mencapai segala impian. Ketiga, batu kristal dari tantangan yang sudah ditetapkan. Meski dapat menggoyahkan hati seseorang, namun Hao Chen berhasil melewati hal tersebut dan menerima semua konsekuensi yang dia hadapi. Keempat, berasal dari kesedihan mendalam dari tungku jiwa yang mengikat dirinya bersama rekan-rekannya. Sehingga hal itulah yang membuat Hao Chen bisa kembali membangkitkan jiwa mereka. Sedangkan batu terakhir berasal dari ketakutan dan juga kesedihan yang menyebabkan Seng Sai'er meninggoy ketika ingin menyelamatkan Hao Chen di menara ujian. Masih ingat kan guys? Selain Hao Chen berhasil menyelesaikan ujian, Dewa Penciptaan juga mengucapkan selamat kepadanya. Pasalnya kelima batu dewa kini menyatu jadi kristal warna-warni. Meskipun begitu, namun Dewa Penciptaan kembali bertanya,
Apakah Long Hao Chen tidak merasa lelah ketika memikul tanggung jawab dari kecil demi mewujudkan segala impiannya menjadi seorang terkuat di masa depan? 你不累吗？ Sambil membenarkan dugaan sang dewa, Hao Chen sendiri benar-benar lelah melawan kerasnya dunia. Tapi semua ini dia lakukan demi orang lain, melainkan untuk meraih jalan yang dia tempuh sebagai kesatria. Bahkan setiap kali menempuk dadanya, Long Hao Chen selalu yakin bisa melewati jalan yang dia pilih. Searching for an art, sitting in the dark. 这就是我。 Setelah melihat keyakinan Long Hao Chen dan tata segel ilahi keabadian dan penciptaan mengakuinya, Hao Chen kembali di area medan perang. Bahkan di saat momen krisis, dia lantas menegaskan, semua yang dilakukan semata-mata bukanlah sesuatu hal percuma, melainkan ada sebuah generasi dari setiap generasi berikutnya. Sehingga mulai hari ini, Long Hao Chen berjanji akan merebut kembali hidup kedamaian yang pernah menghilang dan mengusir dewa pilar iblis dari kota suci. 人类不会就此灭亡。这是什么力量？ Pasca ledakan barusan, Long Hao Chen terlihat memasuki dimensi cincin keabadian, seolah-olah memberikan syarat kepadanya untuk menuju pohon keabadian. Bahkan secara bersamaan dengan hal ini, pohon cincin keabadian berubah menjadi tata segel ilahi penciptaan dan keabadian. Sambil berjalan menaiki anak tangga, Hao Chen mengatakan, sebagai orang yang mewarisi tata segel ilahi keabadian dari zaman kuno, dirinya tidak ingin menguasai tata ini demi kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi seluruh umat manusia di benua Sengmo. 那是什么？王座。 Menyaksikan pemuda tersebut mampu mengeluarkan fluktuasi luar biasa Edun, jelas saja memancing kemarahan Dewa Baal. Dia lantas menggunakan tangan iblis memblokir cincin keabadian, serta merasa heran kenapa muncul di momen genting. Long Hao Chen menegaskan, semua ini tidaklah penting. Pasalnya tujuannya datang di medan perang hanya untuk membunuh kaisar Dewa Iblis Baal, sehingga dia langsung melepaskan kekuatan tata segel ilahi. Melihat pertarungan barusan, jelas saja mengejutkan semua orang, di mana Long Hao Chen berhasil mengusir mundur Kaisar Iblis. Bahkan mereka beranggapan jika level kekuatannya mencapai 9 puncak setara dewa. Sementara itu, merasa kesal dipermainkan bocil FF, Kaisar Iblis Baal justru mengerahkan teknik pedang tulang naga surgawi menyerap seluruh energi spiritual di tempat ini dan berjanji akan memusnahkan umat manusia di benua Sengmo. Meski terdengar cukup mengerikan, hanya saja Hao Chen tidak memperdulikannya. Selama Kaisar Dewa Iblis merenggut satu orang di tempat ini, maka dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Secara bersama dengan hal tersebut, Long Hao Chen telah mengubah tata segel ilahi penciptaan keabadian menjadi armor Zira. Meskipun beberapa dewa pilar iblis mencoba untuk melakukan serangan, tapi sayang mereka bukanlah tandingan Hao Chen. Bahkan hanya satu kali tebasan pedang keabadian, dewa pilar iblis tewas mengenaskan pasca menerima serangan tersebut. Tidak hanya itu, serangan ini juga berhasil menghancurkan barrier pelindung Kaisar Dewa Baal, sehingga kembali memancing kemarahan sang dewa, serta menyerang dalam jarak dekat. Selain Baal dapat merasakan energi spiritual Hao Chen meningkat mencapai level 9 puncak, kekuatannya juga setara dengannya, sehingga membuatnya heran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi... Tepat di saat Kaisar Dewa Baal merasa di atas angin, Long Hao Chen justru tidak mengalami luka sedikit pun.
Pasalnya berkat adanya peningkatan dari cincin keabadian, dia berhasil memblokir serangan Dewa Baal, serta kembali menggunakan tebasan pedang suci menghancurkan senjata pamungkas Baal. Melihat kejadian ini, seketika membuat Kaisar Iblis ngelus dada. Bagaimana mungkin senjata miliknya dengan mudah dihancurkan? Sehingga dia kembali menanyakan siapa identitas pemuda di hadapannya. Sambil diiringi backsound penuh adrenalin, Hao Chen menegaskan Baal tidaklah sebanding dengan Kaisar Iblis Feng Xiu dan mengungkapkan jati dirinya sebagai penguasa kekuatan keabadian untuk membasmi kejahatan di benua Zhengmu. Singkat cerita, setelah Kaisar Dewa Iblis Baal menghilang dari Land, langit yang awalnya dipenuhi dengan merah darah, kini mulai bersinar di setiap area medan pertempuran, sehingga menandakan jika Hao Chen adalah sang penyelamat sesungguhnya. Sementara itu di sisi lain, Hao Chen justru menemukan sebuah fakta, di mana ternyata orang yang menggunakan tata segel ilahi penciptaan keabadian 6.000 tahun yang lalu bukan dewa penciptaan, melainkan adalah dirinya. Oleh sebab itu dengan adanya fakta ini, Long Hao Chen meminta seluruh umat manusia tidak pernah berhenti menyerah meskipun harus melawan takdirnya sendiri. Singkatnya, ketika Seng Sai'er sedang berdiam diri menatapi langit, sisa anggota terlihat menghampirinya. Mereka semua merasa sangat khawatir kepada Hao Chen dan kedua anggota yang belum juga kembali setelah 7 hari berlalu. Tepat ketika Sai'er meminta mereka untuk percaya kepada Hao Chen dan anggota lainnya, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan pilar cahaya, bahkan menarik perhatian beberapa tetua kuil aliansi. Menurut Han Qian, fenomena tersebut menandakan kalau salah satu dari ketiga anggota telah berhasil mendapatkan tata segel ilahi. Dan orang pertama yang keluar ternyata adalah Zhang Fang. Sambil diiringi backsound menebarkan, tata segel kebijaksanaan dan spiritual mulai menunjukkan diri. Selain memiliki kekuatan luar biasa dan mampu mengalahkan segalanya, tahta ini juga memiliki kemampuan khusus untuk melihat segala hal dalam sebuah medan perang, bahkan mampu memberikan dukungan spiritual kepada aliansi. Meskipun saat ini Zhang Fang belum menggunakan kekuatan tahta secara penuh, namun seluruh orang di tempat ini mampu merasakan peningkatan kekuatan spiritual luar biasa hebat di tubuh mereka. Selain membuat energi negatif menghilang, mereka juga dipenuhi dengan perasaan bersemangat dan tiba-tiba melihat cucunya berhasil mendapatkan pengakuan tahta ilahi, jelas saja membuat Han Qian merasa sangat senang dan teringat dengan masa lalu Han Yu yang dipenuhi dengan penderitaan. Pada awalnya, setelah Han Yu kehilangan kedua orang tuanya, Han Qian sempat takut cucunya tenggelam dalam kebencian. Namun setelah bersahabat dengan Hao Chen dan melewati segala rintangan, Han Yu benar-benar telah membuktikan dirinya mampu menyelesaikan tujuannya. Bahkan kini memiliki kekuatan yang selama ini dia impikan sejak masih kecil. Dijelaskan, tahta segel ilahi milik Han Yu memiliki nama ketakutan dan kesedihan, melambangkan kegelapan dan cahaya, dua energi yang bertolak belakang tapi mampu bersatu menjadi sebuah kekuatan. Bisa dibilang, Han Yu mampu mengendalikan ketenangan dan kesedihan menjadi senjata andalannya.
Dikatakan, menurut secara aliansi, tidak ada yang pernah mampu mendapatkan tata ilahi ketakutan dan kesedihan. Pasalnya, tidak pernah ada yang mampu mengendalikan elemen cahaya dan kegelapan secara bersamaan. Long Xingyu mengatakan, Han Yu notabene memiliki atribut bawaan cahaya, sedangkan dia juga memiliki binatang roh tunggangan kegelapan, sehingga dengan adanya hal itu, maka sudah bisa menjadi syarat bagi Han Yu untuk lulus ujian tata segel ilahi ketakutan dan kesedihan. Kemunculan dua tata segel ilahi tersebut juga disambut baik oleh dua pengawal pribadi Han Qian. Pasalnya dalam secara aliansi, juga tidak pernah ada pemandangan luar biasa seperti ini, di mana dari 6 tahta ilahi, sudah ada 5 yang memiliki tuan, sedangkan yang terakhir merupakan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dikatakan, sejak pertama kali turun ke benua Sengmo, tahta tersebut langsung mencegah kepunahan umat manusia, sehingga menjadi kekuatan yang sangat diidamkan oleh seluruh umat manusia. Namun sayangnya, sampai saat ini masih belum berhasil didapatkan. Ucapan barusan jelas membuat kedua pengawal Han Qian sedikit khawatir. Pasalnya sudah sangat lama ketua aliansi alias Long Hao-Chen mencoba mewarisinya. Namun sampai saat ini, dia masih saja belum menunjukkan diri. Long Tianying mengatakan, Hao-Chen adalah orang pertama dari ribuan tahun yang memiliki kualifikasi tahta keabadian dan penciptaan, sehingga dia pastilah mampu melakukannya. 一定会通过考核。他 Di tempat lain, Dewa Pencipta terlihat berpesan kepada Hao-Chen untuk terus mengikuti petunjuk takdir, mencari tahu alasan sebenarnya kenapa 6.000 tahun yang lalu klan iblis turun ke benua Sengmo. Selain itu juga, dikarenakan Hao-Chen adalah manusia yang dipilih oleh takdir, bahkan dunia dan alam semesta ini tak terbatas, Dewa Pencipta meminta Hao-Chen untuk menjelajahi banyak dimensi setelah menyelesaikan masalah di benua Sengmo. Bersamaan dengan kemunculan pertama tata segel ilahi keabadian dan penciptaan sejak 6.000 tahun yang lalu, seluruh umat manusia dan wilayahnya mendapatkan energi spiritual luar biasa hebat. Bahkan dengan kemunculannya, umat manusia kini memiliki senjata terkuat dalam sejarah. Sementara itu, Hao-Chen terlihat bertemu dengan dirinya saat masih bocil. Mereka juga membahas impian mereka untuk terus melangkah maju tanpa mengenal lelah dan menggapai puncak kekuatan. Oleh sebab itu, ketika saat ini mereka berhasil mendapatkan tahta terkuat yang diidamkan seluruh umat manusia, mereka berdua sama-sama merasa bangga atas kerja keras mereka selama ini. 与毁灭终结，光明既显，永夜将近。而我会继续走下去，降临，永恒与创造之神夜王座。Di saat Seng Sai'er mengucapkan selamat kepada Hao-Chen telah menyelesaikan impian yang selama ini dia kejar, serta mendapatkan imbalan dari segala pengorbanannya selama ini, para pemilik tahta dari kelima tahta cabang tiba-tiba saja tertarik ke dalam tahta mereka, di mana hal itu merupakan resonansi setelah tahta terkuat terbangun. Selain memberikan harapan dan memberikan energi kehidupan kepada seluruh umat manusia, para prajurit juga sangat yakin dengan terbangunnya keenam tata ilahi secara bersamaan, maka umat manusia benar-benar memiliki peluang untuk melakukan serangan balasan serta mengalahkan ras iblis. Dengan adanya fakta tersebut, maka bisa dikatakan roda kehidupan manusia benar-benar akan berubah. Terlebih lagi fenomena seperti ini barulah pertama kali terjadi dalam sejarah. Tidak sampai di sini,
Dengan berhasilnya Hao Chen dan kedua rekannya mendapatkan tahta ilahi, maka tim pemburu iblis mereka kini memiliki kekuatan paling hebat di seluruh aliansi. 开始逆转。 Di tempat lain, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu terlihat kesal setelah mendengarkan laporan kalau tahta segel keabadian dan penciptaan terbangun. Bahkan menurut Ahbao, hanya satu manusia saja yang pernah beresonansi dengan tahta tersebut. Tidak lain adalah Long Hao Chen, sehingga sudah menandakan kalau Hao Chen pastilah belum koin. Menyadari fakta tersebut, Feng Xiu lantas memutuskan untuk segera pergi ke alam surga impian demi mendapatkan kepala dewa, sehingga bisa meningkatkan kekuatannya, serta meminta Ahbao sementara waktu menggantikan posisinya memimpin seluruh klan iblis. Sementara itu, Yang Wenzhou saat ini dikatakan telah berhasil melewati ujian yang diberikan Long Xingyu dan mendapatkan set Zira baru, bahkan membuat Chen Ying'er makin klepek-klepek sama kegantengan kembaran Mimin. Secara bersamaan dengan hal itu, ketika Wenzhou bertanya kepada Xingyu kapan mereka bisa memulai latihan, Xingyu sendiri sempat meledek Wenzhou dan bertanya apakah dia sudah tidak sabar mewarisi tahtanya. Namun dikarenakan Yang Wenzhou langsung menunjukkan wajah ketakutan, Xingyu pada akhirnya menyudahi ledekannya dan mengatakan mereka akan memulai latihan besok pagi. Tidak berselang lama, King Hao Chen telah tiba di tempat ini dan menunjukkan tubuh baru peri cahaya alias Yating. Di saat seluruh anggota terkejut, Hao Chen menjelaskan selama periode ujian, dia juga membentuk ulang tubuh Yating, sehingga membuat kekuatan Yating sinkron dengan kekuatannya. Selama kekuatannya meningkat, maka kekuatan Yating juga akan meningkat. Tidak sampai di sini, ketika Lin Xin terkejut tubuh Yating saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya, Yating sendiri mengatakan bisa selalu bertempur bersama mereka dengan tubuh barunya. Mendengarkan hal itu dan semua persiapan telah selesai, si botak lantas bertanya, apakah mereka harus mencari Hao Yu dan segera melakukan penyerangan? Hao Chen mengatakan, setelah baku hantam melawan Kaisar Dewa Iblis, Hao Yu selalu tertidur di dunianya untuk memulihkan kondisinya. Tidak lama lagi setelah dia terbangun, Hao Yu dipastikan akan memiliki 8 kepala. Ucapan barusan jelas saja menggemparkan. Pasalnya hanya dengan 5 kepala, Hao Yu mampu menghancurkan 2 pilar Dewa Iblis, apalagi memiliki 8 kepala. Hal itu pastilah menjadi ancaman terbesar bagi klan iblis. Meskipun ucapan barusan memanglah sebuah fakta, namun sayangnya, di dalam dunia Hao Yu terdapat 10 raja mayat hidup. Mereka pastilah tidak mungkin membiarkan evolusinya berjalan lancar. Oleh sebab itu, jika mereka memasuki dunia Hao Yu, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan baku hantam dengan 10 raja mayat hidup. Terlebih lagi, mereka sebelumnya pernah bertemu 3 di antara 10 raja tersebut. Kekuatan mereka setidaknya setara di tingkat 9 level 3. Bukannya gentar, seluruh anggota justru merasa bersemangat untuk melindungi Hao Yu. Bahkan Han Yu beranggapan, perjalanan mereka kali ini bisa digunakan untuk melatih tahta segel ilahi yang baru saja mereka dapatkan. Di tempat lain, merasakan aura Austin Griffin sedang melakukan evolusi. Seluruh raja mayat hidup terlihat bangkit dari tidur panjang. Bahkan menyadari Hao Yu sedang memasuki masa krusial, serta mereka memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Salah satu raja mayat hidup lantas meminta 9 raja lainnya untuk segera melakukan tindakan. Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 170 dan 171-nya. Selain Hao Chen berhasil mendapatkan tahta segel ilahi penciptaan dan keabadian,
Hao Chen juga akan OTW menyelamatkan Hao Yu yang sedang melakukan evolusi di dunia mayat hidup. Oke lah guys, masih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. We all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.